Baik, kita akan segera mulai. Sudah siap semuanya ya? Ya, kita mulai buku buku 1 bab 7, persembahan hidup. Jangan lupa nanti teman-teman silakan sharing kalau nanti ada kesempatan untuk sharing. Persembahan yang hidup. Satu, korban darah. Ketika Adam dan Hawa melanggar ketetapan Allah dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka sadar akan ketelanjangan mereka karena kemuliaan Allah yang menyelubungi mereka telah hilang. Mereka menyemat daun pohon ara untuk pakaian mereka. Tetapi Allah mengganti pakaian mereka dengan kulit binatang, sehingga terjadi pencurahan darah yang pertama kali di bumi. Sejak itu tersirat bahwa bila manusia hendak menghadap Allah harus mempersembahkan korban yang mengucurkan darah. Jadi sejak Adam dan Hawa diberikan ganti kemuliaan Allah, tanda kutip ya, di masa itu kan ganti kemuliaan Allah, ketelanjangan mereka itu ditutupi dengan kulit binatang yang artinya terjadi penumpahan darah pertama kali di bumi lewat binatang itu. Nah, si binatang itu adalah simbol untuk menutupi dosa mereka di hadapan Tuhan. Dengan bahwa ternyata di situ tersirat bahwa manusia mesti mempersembahkan korban yang mengucurkan darah di hadapan Allah untuk menutupi dosanya di hadapan Allah. Oke, teman-teman begitu ya. Jadi menutupi dosa, bukan meniadakan dosa, tapi menutupi dosa. Menutupi ketelanjangan manusia secara jasmaniah, menutupi dosa secara roh di hadapan Allah. Mesti ada korban yang mengucurkan darah di hadapan Allah, agar Allah tetap menutupi dosa mereka. Kejadian 3 ayat 21. Silakan Ibu Hotninda, tolong dibaca. Jadi Kejadian 3 ayat 21. ya. Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Amin. Oke. Terima Kemudian Ibu kasih. Made, terima kasih Bu Hotninda. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan kejadian 4. Kejadian Kejadian 4 ayat 3 sampai 7. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepadanya, Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, terima kasih Bu Made. Jadi dari 2 ayat itu kita udah tahu ya, ternyata Tuhan menutupi dosa manusia pada saat itu dengan pertumpahan darah. Oke, diwujudkan dalam manusia menutupi kehilangan kemuliaan Allahnya dengan cara ditutupi oleh kulit binatang. Sejak saat itu manusia mesti mencurahkan korban berupa pengucuran darah di hadapan Allah untuk menutupi dosa itu. Nah, baru kemudian kita mengetahui di dalam Kejadian 4 ayat 37 bahwa ternyata Kain itu mempersembahkan korban yang tidak diindahkan oleh Tuhan. Sedangkan korban yang dipersembahkan oleh Habel itu diperhatikan Tuhan. Kenapa? Karena memang ada satu bentuk pengajaran di situ bahwa Adam dan Hawa, bapaknya dan ibunya itu telah mendapatkan pengajaran secara tersirat ya, bahwa untuk menutupi korban, untuk menutupi dosa itu masih ada korban yang dicurahkan. Nah, Kain tidak mengindahkan, maka Tuhan pun tidak mengindahkan. Habel dengan cermat, ya, dengan memberikan korban yang terbaik, ia diperkenankan Tuhan
untuk mempersembahkan korban bakaran di depan Tuhan. Nah, tapi akibatnya Kain panas dan kemudian mempunyai keiri hatian. Mengapa hatimu panas, kata Tuhan, dan mukamu muram? Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Jadi dosa mengintip di depan pintu. Ya, lihat ini bahwa Adam dan Hawa berbuat dosa karena tidak mengindahkan firman Tuhan dengan memakan buah yang mengakibatkan mereka mati. Meskipun mereka masih hidup tapi mati. Terputus hubungannya dengan Allah. Dan sejak saat itu kemudian dosa mencengkram mereka. Tapi dikatakan begini kepada Kain, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Artinya apa? Bagaimana kemudian Tuhan memperhatikan manusia ini dengan cara mempersembahkan kepada Dia. Jadi Tuhan kita tidak melulu soal ngomong itu, misalnya ya berikan perpuluhan, berikan persembahan. Sebenarnya untuk apa sih itu? Untuk bagaimana manusia diperhatikan oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan menginginkan duit, Tuhan menginginkan persembahan, tapi adanya korban dari manusia kepada Allah, maka Allah menutupi semua apa yang kemudian membahayakan manusia termasuk dosa itu sendiri. Esensinya hakikatnya sebenarnya bukan itu. Bukan Tuhan tuh mata duitan gitu ya. Ternyata banyak sekali orang-orang. Nah, ini dia Ibu Ibu Ari. Ibu Ari Salam, selamat sore. Sorry, Ibu Ari tadi itu Ibu Marian itu Ibu Ari bukan ya? Yang di grup. Shalom Pak Doni, saya baru Halo. baru masuk. Baru masuk. FF grup WA grup. Oh, nggak ada, saya nggak ada chat Pak. Oh, berarti Ibu Mariani yang lain yang baru masuk. Iya, mungkin Pak. Oke, saya mengerti. Eh, Terima kasih. Saya kira Ibu Ari Marian. Bukan ya? Bukan Pak. Oke, puji Tuhan kalau bukan. Berarti memang saya belum pernah mengenal ya. Oke, sebentar. Yang Ya. keluar ya Pak? Iya, keluar beliau. Oh itu yang saya masukin. Oh, iya. Dari Ibu Hotninda, temannya Ibu Hotninda ya. Iya. Oke, Tadi kasih tahu, Bu, aku keluar. Kenapa? Saya bilang. ah, "Eh, ya enak katanya. Nggak tahu. Ada yang oke. Nggak itu apa-apa. aja sih. Iya. Oke, nggak apa-apa. Makasih Bu Hotninda. Nah, Iya, Pak. oke. Nah, oke. Sekarang kita akan lihat lagi tadi apa namanya? Tadi pemaparannya ya di display komputer kita lihat displaynya. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Oke, ya sangat menggoda engkau dan tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi pada saat itu pun manusia masih berkuasa atas dosa. Ya, meskipun dosa itu sudah mencengkeram manusia sejak awalnya, artinya setiap perbuatan manusia pasti berbuat dosa. Tapi sebetulnya dalam dalam hal ini tersirat bahwa manusia diberikan kemampuan untuk berkuasa atas dosa dengan cara apa? Ya, kita tahu sekarang dari dua orang dalam manusia perjanjian lama yang dua orang itu ternyata akibat dampak dosa kan orang mati ya. Mati jasmani dan mati rohani. Tapi Henokh dan Elia ternyata bisa mendapatkan hubungan dengan Tuhan. Meskipun manusia berdosa, manusia kedagingan, manusia yang terikat oleh dosa. Tapi karena memang fokusnya berbeda dengan manusia kebanyakan, maka Tuhan mengangkat mereka hidup ke surga tanpa mengalami kematian. Karena kenapa? Karena sejak awal manusia memang diberikan kesempatan untuk berkuasa atas dosa. Nah, teman-teman, situ. Nah, kalau sekarang di masa ini kita bagikan seperti itu, ya kira-kira relate nggak, teman-teman? Bisakah manusia berkuasa atas dosa? Atau saya pertanyaan yang kedua, hari ini, saat ini, sampai dengan saat ini ya, jam 4.30 waktu Indonesia Barat, kita yakin nggak berbuat dosa? Yakin nggak kita nggak berbuat dosa? Nggak yakin ya? Siapa yang yakin nggak berbuat dosa? Acung. Oke.
Siapa yang yakin berbuat dosa sepanjang sepanjang sampai dengan sore ini? Yakin nggak berbuat dosa? Kayaknya Ya, nggak ada ya Pak. betul ya? Yakin ya? Nggak merasa Pak, karena kita selalu takut akan Tuhan. Oh, jadi Ibu Nida yakin nggak berbuat dosa? Iya, enggak. Kita itu di mana ya? Eh, setiap setiap perkataan kayaknya kalau kita berbuat tidak enak, jadi ada hukumannya gitu. Jadi takut gitu, takut Oke. memberikan sesuatu kepada orang, apa memberikan sesuatu kepada anak gitu. Jadi kalau kita berbuat kayaknya ada aja yang disentil Tuhan itu nyata gitu. Oke. Ini apa? Jadi pertanyaannya tadi, kita yakin nggak nih kita yakin nggak nih nggak berbuat dosa sampai dengan saat ini, sampai dengan jam 4.30 ini? Pertanyaannya adalah kita nggak yakin nih. Tapi sebenarnya esensinya itu bukan itu. Dosa apa enggak ya, dosa apa enggak ya, dosa apa enggak ya, gitu ya. Sebetulnya nggak kayak gitu sebetulnya esensinya. Esensinya itu apa coba? Apa yang kemudian kita lakukan berdasarkan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, itu tuh udah memenuhi hukum Taurat. Artinya, kita tuh bebas dari hukuman. Gampang ya? Nah, coba kalau kita lakukan itu berdasarkan kasih apa aja, misalnya gitu. Memperhatikan, memberikan jawaban kepada orang yang men-teks kita atau nge-WA kita gitu. Kita kasih jawaban. Orang-orang yang kita nggak kenal misalnya gitu ya. Orang yang kita kenal, kita perhatikan, halo Shalom, apa kabar? Apa kabarmu baik hari-hari ini? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya doakan? Kan kita nanya ini berdasarkan kasih. Ya nggak teman-teman? Landasannya kasih itu yang membuat kita mengerti itu tuh bukan dari kita, itu dari Tuhan. Kita tuh dengan sendirinya nggak bisa mengasihi orang lain, nggak bisa. Kalau kita tuh orangnya egosentris. Tapi kalau landasannya kita mengasihi, dengan landasan kasih itu kita bisa memperhatikan apa sih yang Tuhan butuhkan. Ketika kita berdoa ya, Tuhan apa yang kau inginkan. Nah kalau orang lain ketemu dengan kita, kayaknya orang ini butuh bantuan deh. Tanya deh, apa kabar? Gimana kamu hari ini? Ya, gimana gimana hari-hari ini Tuhan menjawab doamu gitu ya. Wah, saya hari ini lagi banyak masalah, Pak. Nah, kesempatan. Kita doa yuk gitu ya. Yuk kita dengerin, kita ngopi dulu. Misalnya teman-teman begitu ya. Jadi ketika kita melandasi hari-hari dengan kasih itu, kita nggak terpikir untuk berbuat dosa. Bukannya kita pasti apa nggak berbuat dosa gitu ya. Bukan itu. Kita jadi segan berbuat dosa kan karena kita menyadari ada kehadiran Tuhan. Nah, terus kan itu sampai dengan kita mengalami benar-benar kerinduan Tuhannya yang betul-betul nyata yang termanifestasi dengan jelas untuk kita mempraktekannya kepada orang lain. Asal ada objek untuk kita perhatikan aja, untuk kita kasih. Teman-teman gitu ya caranya ya, bukan dosa apa enggak ya, dosa apa enggak ya. Kayak gitu sih sebetulnya tinggal nyari pegunungan, tempat yang tinggi, nggak ada siapa-siapa, yakin dia nggak berbuat dosa. Tapi apakah itu yang Tuhan mau? Tuhan ingin kita berdampak buat orang lain. Bukan tinggal di puncak gunung dan kemudian tidak berdosa. Nah kalau kita di kamar, di rumah, terus baca kitab menyembah Tuhan, boleh nggak? Silahkan. Tapi esensinya nggak kayak gitu. Jelas teman-teman? Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Salam Bu Martamida. Ini orang-orang Bekasi nih. Buat tidak juga ya. Oh lagi di jalan, OTW. Shalom Pak. Enggak Shalom. lagi parkir Pak. Oh lagi parkir, parkir depan rumah. Enggak. Oh, saya kira parkir depan rumah sambil nonton Zoom. Oke, kita teruskan. Ada yang mau bagiin sesuatu kah? Silakan kalau mau bagiin sesuatu. Ada? Belum? Belum ya. Terus nanti kalau ada momennya silakan bagiin ya. Darah perjanjian. Bacalah Keluaran 24 ayat 1 sampai 8. Keluaran 24 ya. Tuhan mengadakan ikatan janji dengan umat Israel di kaki gunung Horeb dan meneguhkannya dengan darah binatang korban sembelih. Kurang lebih 1.500 tahun kemudian, Tuhan Yesus datang sebagai korban yang sempurna untuk menebus dosa manusia.
dan menjadi jalan untuk perjanjian baru antara orang Israel dan orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi perjanjian yang diadakan oleh Tuhan kepada umat Israel di kaki Gunung Horeb itu Tuhan teguhkan dengan memercikan darah binatang sebagai perjanjian di antara Tuhan dengan bangsa Israel yang disebutkan sebagai perjanjian lama. Nah, baru kemudian sekitar 1.500 tahun kemudian Tuhan Yesus datang sebagai korban yang sempurna alias menggenapi apa yang telah ada sebelumnya, ya. Tapi bukan saja kepada bangsa Israel, tapi kepada seluruh orang yang percaya kepada Dia. Dan itulah perjanjian baru, ya. Orang Israel dan orang-orang yang percaya kepadanya yang di luar bangsa Israel. Keluaran 24 ayat 8. Silakan dibaca oleh Bu Monica, silakan. Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Oke, makasih Bu Monica. Matius 26-28, Ibu Ari silakan. Maaf Pak, sebentar Pak. Kok ada dua ya Bapak? Saya ada 2. Iya Pak. Agak ketutupan. Oh, nah Ibu tinggal dipindahin yang fotonya, dipindahin ke pojok, boleh sama jari tangan Ibu. Sudah Pak, tapi Bapak ada dua di layar saya Saya Pak. ada 2. Oh, masa sih? Iya, Sebentar. Oh, iya, oh ya terus. sekarang enggak? Enggak Pak, satu aja. Sekarang gimana? Masih ada dua ya, sudah nggak apa-apa Pak. Oke. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Terima kasih, Bu Ari. Terima kasih Pak. Kemudian, nah, lihat ini teman-teman. Di masa perjanjian lama, Musa mengambil darah itu dan menyiramkan kepada bangsa Israel, menyiramkan darah itu, bilang gini, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Darah perjanjian itu mengikat antara Tuhan dengan bangsa Israel. Disebutkan sebagai perjanjian lama ya. Kenapa disebutkan sebagai perjanjian lama? Karena ada perjanjian baru. Nah, perjanjian lama itu isinya apa? Ikatan perjanjian syarat antara Tuhan dengan Israel. Bangsa Israel, bangsa kepunyaan Allah itu sendiri. Namun hakikatnya tidak mengampuni dosa yang dilakukan oleh sejak Adam dan Hawa. Tapi di masa perjanjian baru yang kita dapati di Matius 26-28 ini, Tuhan bilang, sebab inilah darahku, darah perjanjian. Artinya apa? Setiap orang yang terikat dengan Tuhan Yesus, ketika ia percaya kepada Tuhan Yesus, maka darah perjanjian ini diberikan kepada orang yang percaya untuk pengampunan dosa. Jadi di perjanjian lama tidak memuat adanya pengampunan dosa. Di perjanjian baru memuat adanya pengampunan dosa. Meskipun kedua-duanya mempunyai hukum. Ikatan hukum. Nah, apakah dengan adanya perjanjian baru ini dengan pengampunan dosa ini masih ada hukum? Masih. Hukum yang mana? Hukum Taurat. Hukum Taurat tapi digenapinya dengan apa? Dengan perkataan Tuhan. Setiap hari, setiap saat yang kita mesti dengar. Itu tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan itu yang kemudian bisa harus kita dengar setiap hari agar kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Perjanjian baru itu sendiri. Jelas teman-teman? Jelas bedanya ya? Nanti saya akan berikan gambar yang jelas. Mengapa akhirnya Tuhan berikan kepada kita perjanjian baru itu sendiri. Oke, contohnya gini teman-teman. Saya mau bagiin teman-teman HP misalnya gitu ya. Misalnya teman-teman sini ada Bu Made, Bu Hotninda, Bu Marta, Bu Ari, Bu Monica. Saya kasih HP semuanya. HP-nya jangan nanggung-nanggung.
Kan ini kan lagi contoh ya, yang luar biasa mahal deh. iPhone 15 Pro Max 20 juta. Tahu kan bentuknya? Tahu kan, saya belum pernah lihat bentuknya. Belum pernah megang juga. Tapi katanya konon itu yang paling mahal hari-hari ini. Saya kasih tuh ya teman-teman semuanya iPhone gitu ya. Tiba-tiba Bu Made bilang ini sama saya, Pak, saya mau bayar aja deh. Kenapa bayar? Bayar ya, saya pengennya bayar sama Bapak aja bayar. Berapa bayarnya? Bayarnya berapa, Pak? Kalau lihat di iklan 20 juta. Nah, Bu Made kasih saya 20 juta untuk bayar HP yang saya kasih itu gratis. Kenapa bayar? Ya saya soalnya nggak enak Pak, kok gratis, pengennya bayar. Boleh nggak? Ya nggak salah sih. Tapi bukankah saya berikan berdasarkan anugerah, berdasarkan kasih karunia? Ya nggak, teman-teman? Kan gratis ini. Tapi kok saya pengen bayar, misalnya, Bu Made pengen bayar, boleh nggak? Iya, nggak dilarang sih, silakan aja. Tapi teman-teman gini, Tuhan berikan pengampunan dosa itu, penebusan hidup oleh hidupnya, itu gratis. Gak usah bayar apapun. Tapi kok ada orang yang pengen bayar? Bayarnya pakai apa? Perbuatan baik. Bayarnya pakai apa? Pelayanan. Bayarnya pakai apa? Doa, baca Alkitab, dan sebagainya, sebagainya. Apakah boleh? Oh, jadi dengan setiap perbuatan baik yang kita lakukan, kita sanggup untuk melunasi kebaikan Tuhan? Enggak. Yang terjadi itu tuh namanya bentuknya apa? Hubungan transaksional dengan Tuhan. Jadinya kalau kita begitu tuh berbuat baik untuk Tuhan senang, kalau kita lagi berbuat baik terus-menerus dan kemudian kita jatuh pada suatu permasalahan yang berat dan tidak ada pertolongan dari Tuhan, kita bilang, Tuhan mengapa engkau begini? Kau tidak tolong aku kan berbuat baik. Berteriak sama Tuhan, mengapa kau Tuhan tinggalkan aku? Mengapa kau biarkan aku sendiri seperti begini? Nah itu namanya hubungan transaksional, hubungan yang gue bayar deh, sok mana sini, gitu ya. Mana sini, Tuhan jawab doanya, kan aku udah berkati engkau. Aku ingin dijawab doanya. Mana Tuhan, aku kan udah pemuridan, aku udah ngajar. Mana kebaikanmu Tuhan? Sini, mana buktinya? Mana buktinya Tuhan tuh ada? Sini, kan aku udah berbuat baik. Nah, itu hubungan transaksional seperti itu. Teman-teman, ketika saya menyadari itu ya, perbuatan baik apapun nggak cukup untuk melunasi atau menyamai kebaikan Tuhan buat kita. Jadi kita dengan semestinya seperti apa sih Pak, berbuat baik seperti apa? Berbuat baik silahkan, itu nggak salah. Tapi berbuat baik bermotivasi untuk menyenangkan Tuhan, ya keliru lah. Berbuat baik karena kita mendapat kebaikan yang besar dari Tuhan, itu benar. Tapi jangan harapkan apapun dari perbuatan baik yang kita lakukan itu untuk kita lebih kudus, lebih diperhatikan Tuhan, lebih gimana gitu di hadapan Tuhan. Enggak, nah, kayak gitu konsepnya. Jadi teman-teman, kita dibebaskan dari berbagai beban-beban religius, beban-beban agamawi, beban-beban mesti gini, mesti gitu, mesti gini. Untuk apa? Kita mendengarkan tuntunan Tuhan dengan jelas setiap hari, setiap saat. Mesti mikirin apa, mesti ngelakuin apa, mesti ngomong apa. Nah, sesimpel itu kan sebetulnya teman-teman. Jadi mesti berbuat baik 30 kali sehari, berbuat baik. Mesti berdoa 50 kali dalam satu hari. Enggak kayak gitu. Enggak. Kita dibebaskan dari hukum Taurat agar kita menuruti kepada Tuhan sungguhnya. Bukan berarti kita selebihnya bebas dari hukum, bukan. Kita dibebaskan nggak usah memperhatikan hukum Taurat, tapi perhatikan Tuhannya. Apa yang ia mau lakukan, lakukan. Dan kalau ia menyuruh kita lakukan apapun itu, ya turut serta di dalamnya. Nah itu luar biasanya. Saya mau bilang ya gini, ia kalau nyuruh sesuatu, ia turut serta di dalam segala sesuatunya itu. Untuk apa? Untuk datangkan kebaikan juga bagi kita. Teman-teman, saya mau lihat sesuatu ya. Nah, tolong diperhatikan. Ini yang terbaru nih.
Teman lihat apa teman-teman? Lihat apa ini sekarang? Lihat gambar apa? Orang terikat di kayu, habis itu cambuk, habis itu punggung, Pak. Ya, ini gambar eksekusi orang Roma kepada seseorang yang mengadakan kerusuhan dalam pemerintahannya. Setiap orang yang mengadakan kerusuhan seperti pemberontakan, kerusuhan untuk menggulingkan politik Romawi, dihukumnya seperti begini. Dihukumnya bentuknya bukan cuma dicambuk, tapi sebetulnya istilahnya adalah, saya tulisinnya di chat ya, scourging. Apa ini scourging artinya? Scourging ini secara secara fisik, secara fisik itu menyesah, mencemati, apa namanya, memecut dengan besi, dengan tulang kambing pada satu eksekusi tertentu ya, sampai bentuknya seperti itu punggungnya. Oke, jelas ya. Sampai seperti itu lukanya, dan ini dilakukan oleh tentara-tentara Romawi kepada siapapun dengan cara diikat di kayu seperti ini dan ditelanjangin sampai dengan dibentuk lukanya seperti begitu. Dan itu yang menyebabkan punggung si orang ini tercabik-cabik, bahkan seperti dihancurkan. Itu secara jasmaninya. Tapi secara politiknya, scourging ini artinya apa? Bahwa orang ini dipisahkan dari komunitasnya. Secara politik, orang-orang Romawi memberitahu, kalau kalian berbuat, bertingkah seperti orang ini, kalian akan diperlakukan sama dengan orang seperti ini. Dan kemudian itu dilakukan di depan banyak orang. Secara massal, orang-orang bisa lihat siapa yang terhukum, mereka kemudian seperti dipisahkan dengan masyarakat, dan masyarakat yang melihat tidak mau memberontak seperti orang yang diikat ini. Dan cambuk ini ya terdiri dari gagangnya itu berupa kayu, lalu talinya itu bentuknya kulit binatang. Lalu kemudian yang untuk mencabik kulitnya itu, selain tulang kambing, juga ada besi-besi, bulatan-bulatan besi yang berbentuk seperti cakar. Dan itu yang yang dicambukin ke kulit hingga terbentuk seperti panah-panah itu ya, ke bawah arahnya. Nah, Yesus ngalami itu juga, teman-teman. Yesus ngalamin seperti ini, ditelanjangin, lalu dicambuk seperti ini, bentuk lukanya seperti ini. Kira-kira bagaimana bentuk lukanya setelah dicambuk seperti itu? Bentuknya seperti ini. Bukan yang gambar yang kiri, tapi gambar yang kanan. Teman-teman, kalau ngelihat seperti gambar yang kiri, ini gambar film Passion of the Christ ya. Atau mungkin gambar-gambar kebanyakan yang pernah kita lihat. Tapi sebetulnya yang terjadi adalah gambar yang sebelah kanan. Dalam Yesaya 53 ayat 5. Namun dia ditikam karena pelanggaran kita, dia dihancurkan karena kesalahan kita. Ini dalam bahasa New International Version, NIV. Dia dihancurkan. Artinya bukan dipecut, dia dihancurkan karena kesalahan kita, hukuman yang membawa kedamaian dikenakan padanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur-bilur itu apa sih? Luka yang tadi, luka yang sebelah kanan ini. Dan luka yang sebesar ini, yang separah ini untuk apa sih? Untuk kedamaian, damai sejahtera kita. Untuk sukacita kita bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Hidup yang dipersembahkan oleh Kristus itu untuk mengadakan pendamaian dengan Bapa kita di sorga. Siapa yang baru tahu? Ternyata separah itu lukanya.
Kalau demikian beratnya yang mesti dialami Tuhan Yesus. Ini saya bawain kemarin pas khotbah di EMC. Itu banyak yang nangis loh. Saya nanya kenapa? Kok sampai segitu ya? Iya, sekarang kalau kita tahu pengorbanan Yesus demikian besarnya, luar biasanya, sampai dengan disuruh udah luka gitu tuh mesti bawa salib. Dan mesti ada orang yang nolongin. Ketika tentara Romawi melihat Yesus bawa salib sampai dengan jatuh berulang kali itu, ya luka seperti begitulah ya, luka menganga kan itu. Dia melihat Yesus nggak sanggup lagi untuk angkat salib, maka ia menyuruh seseorang, siapa namanya, untuk pikul salib Yesus. Siapa namanya yang tahu? Siapa namanya yang Kita ini. Simon dari Kirene. Karena tentara Romawi bilang, ini nggak sanggup lagi untuk angkat salib. Ngapa? Ya udah seperti begitu keadaannya. Jadi saya mau katakan teman-teman, Yesus itu secara tanda kutip ya, Made kemana ini? Hilang. Gak apa-apa ya. Kemarin Komsel ngebahas tentang khotbah yang dibagikan. Ada yang nanya sama saya seorang anak muda, kalau kemudian bisa separah itu, mengapa sampai separah itu baru dia kemudian mesti mati? Bukankah dia, kalau misalnya, bisa nggak sih mati duluan gitu? Lebih awal matinya dibanding kemudian mati separah itu. Nah, saya bisa jawab begini, teman-teman. Kita punya masalah banyak. Kita punya penderitaan banyak. Kita punya beban banyak di muka bumi ini. Dan kita percaya sekarang, tidak ada beban dan penderitaan yang seperti apa yang dipikul Yesus. Jadi dengan penderitaan yang sehebat itu sampai mati di kayu salib karena kasihnya kepada Bapa, saya mau bilang gini, seluruh penderitaan yang harusnya umat manusia dapatkan, dia telah melakukannya. Dan kita nggak usah mendapatkannya lagi. Apa yang harusnya kita dapat. Hukuman yang setimpal dengan kita. Tidak harus kita dapatkan lagi. Udah, kita sekarang mendapatkan apa sebetulnya? Pengampunan dosa. Dan kehidupan bersama-sama dengan dia. Untuk apa sih? Untuk hidup yang kekal. Jadi, bahwa Yesus membawa kita kepada Allah Bapa, kealahan, agar apa? Agar kita nggak usah mikirin apa yang perlu kita pikirkan setiap hari-hari ini. Tapi pikirkan apa yang ia pikirkan. Itu membawa kepada kita kehidupan yang berlimpah-limpah dari Yesus. Bukan lagi kehidupan yang seperti yang kita anggap ini, saya damai sejahtera, saya suka cita kok. Tapi sebetulnya bukan apa yang Tuhan mau. Jadi dengan bilur-bilurnya kita telah sembuh itu artinya apa? Bilur-bilur yang Tuhan nyatakan dengan jelas digambarkan itu buat kita jadinya ngerti. Kita sembuhnya dari apa? Kita sembuhnya dari manusia lama kita. Dan kita sekarang telah menjadi manusia baru yang telah memahami dengan jelas pengorbanan Yesus dan kehidupan yang ditaruhkan Yesus kemudian ketika ia bangkit dari kematian itu sendiri. Nah, teman-teman, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, Ya. Pak, enggak. Tadi, jadi itu bilur-bilur yang dimaksud adalah dari pukulan-pukulan itu gitu. Oh iya. Itu. Oh, iya Pak, terima kasih. Bayangkan, kok sampai segitu parahnya ya? Ya, mesti menebus semua penderitaan yang akan mungkin kita dapatkan sebetulnya. Ia mesti melakukannya lebih dulu agar kita nggak usah ngalamin apa yang ia harus derita. Jadi kalau kita bilang gini, hidup kok gini-gini amat ya? Oh, kalau Tuhan pandang kita pasti dia akan tersenyum. Atau bahkan kalau kita sekarang terpikir nggak berbuat dosa. Kalau melihat yang seperti begitu kemudian kita mengerti pengorbanan Yesus sedahsyat itu. Mungkin nggak kita berbuat dosa? Mungkin aja. Nah, ketika saya dapat pengertian begini dan saya kemudian tuliskan itu dalam bahan khotbah, saya cuma dibilang gini, kalau saya ingin berbuat dosa, dia akan bilang gini. Dia pernah bilang gini sama saya, you don't have to do this. Kamu nggak perlu lakukan ini. Bukan, kamu jangan berdosa. Enggak.
Kamu nggak perlu lakukannya seperti ini. Karena yang ditawarkan Tuhan itu lebih dari sekedar kehidupan. Yang diberikan Tuhan itu ada goals-nya. Tapi dosa itu kita tahu goals-nya kepada apa? Kepada maut dan keterpisahan dengan Tuhan. Ular menggoda Adam dan Hawa agar terpisah dari Tuhan. Dan dia berhasil. Yesus datang ke muka bumi ini untuk menyatukan manusia kembali ke dalam kealahan. Dan dia berhasil. Masa kita mau lagi tertipu oleh si jahat dan masuk ke dalam keterpisahan dengan Allah? Artinya kita sedang tidak menganggap dan mengabaikan darah Yesus dan bilur-bilurnya itu. Bahkan Yesus sendiri kita abaikan untuk kita mendapatkan kesenangan sesaat di dunia. Nah, next time kalau kita terpikir berbuat dosa, pikirkanlah yang itu. Masa kita mau menghancurkan hubungan yang baik kita dengan Tuhan? Tepuk tangan semuanya. Oke, kita sekarang dengarkan kesaksian-kesaksian atau mendengarkan apa yang kita dapatkan barusan. Siapa yang mau komentar silakan. Berikan komentar, berikan pengajaran, berikan satu bentuk atau komitmen deh. Pak, saya setelah melihat barusan, saya mendengar barusan, saya kapok berbuat dosa, Pak. Siapa yang begitu? Nggak ada yang ngacu. Ya udah, nggak apa-apa. Saya, Pak. Bu Ari bisa jelaskan kepada kita semua, Bu Ari dapat apa barusan? Baru dapat apa barusan? Tadi setelah dijelaskan itu, saya teringat Pak, kan seminggu kemarin itu kan saya mengalami badai. Iya, sakit katanya ya. Iya, habis itu, tapi sakit yang benar yang sakit sekali gitu Pak. Apa ya, sakit sama yang pernah saya rasakan itu, mungkin ini dari segala sakit tuh yang saya pernah rasakan ini yang paling sakit gitu kemarin itu. Oh, oke. Dan posisinya kan saya harus merawat anak yang sakit juga gitu kan. Dan satu lagi gitu. Oke. Habis itu kemarin itu saya sampai bener-bener kayak kalau ada kamera tuh saya mau lambaikan tangan nggak kuat gitu. Dari satu hari tuh kan minggu itu yang paling parah gitu kan. Saya tuh sampai harus kayak merangkak gitu kan, merangkak saking sakitnya gitu. Baru suami saya kan di rumah sakit sama Nathan. Oh, posisinya itu Bapak juga sakit? Enggak, jaga yang Nathan. Dan saya harus jaga yang nomor 2 karena dia tuh sampai demam tinggi sampai bahkan linglung gitu kan Pak. Jadi saya sampai merangkak ke ini tuh mau buat kompres dia gitu kan. Terus sampai satu sisi saya sampai di kamar mandi tuh saya nggak kuat gitu, nggak kuat. Di situ kayak saya tersungkur gitu Pak. Saya nangis, saya bilang gini, Tuhan saya harus sembuh gitu, saya harus kuat Tuhan buat anak saya bilang begitu. Saya bilang masa sampai saya harus kayak nggak sanggup nanti anak saya gimana Tuhan gitu kan. Saya nangis itu Pak depan kamar mandi, tiba-tiba itu ada satu suara ya yang saya dengar bilang gini, Nak, bersyukur. Cuman kata itu Pak. Dan di situ saya kayak, kok bersyukur gitu kan. Maksudnya kayak saya sempat bingung juga karena dalam keadaan kayak benar-benar sakit gitu kan. Tapi setelah kedengar kata itu yang sempat saya bingung itu tiba-tiba seperti kayak ada tenaga gitu. Kayak ada tenaga, ada kekuatan dan seperti kayak ada yang nyemangatin saya gitu. Tapi bahkan saya nggak tahu siapa. Nah, saya selalu bilang gini, Tuhan saya tahu Tuhan akan tolong saya, Tuhan akan kuatkan saya, Tuhan akan berikan saya kekuatan supaya saya bisa jaga anak saya, doa ini saya bilang gitu. Dan saya berusaha, saya bangun, dan memang kayak ada kekuatan gitu, Pak, entah dari mana gitu. Terus habis itu, sampai saya bisa jaga itu, terus tengah malam, itu menggigil lagi, Pak, gitu, kayak menggigil habis itu, sampai saya bilang, di antara menggigil itu, saya kayak mimpi gitu. Bahkan di mimpi saya tuh kayak, ada orang mati gitu dan dia bilang gini, sudah kamu ikut saya aja gitu, kamu ikut saya aja, kamu udah mau kalah, dia bilang gitu, kamu udah hampir mati, kamu udah nyerah aja gitu, ikut kami aja gitu, enak kok kalau ikut sama kami gitu kan. Saya dalam hati bilang gini, enggak, saya nggak mau, saya nggak kalah. Di mimpi itu saya ngomong gitu, saya belum kalah, saya bilang gitu, ada Tuhan yang sama-sama saya belum kalah. Terus
di mimpi itu tuh mayatnya tuh bilang gini, enggak, kamu udah hampir mati, kamu udah dikit lagi kalah gitu, udah kamu ikut aja gitu. Dan saya tiba-tiba terbangun, saya langsung doa, saya sujud, saya bilang gini, Tuhan, saya bilang, saya tahu saya belum kalah Tuhan, karena Tuhan yang tentukan hidup saya bilang, mau saya sekarat apapun, tiba-tiba saya diingatkan Pak sama Ayub. Tuhan kasih ingat saya tentang Ayub gitu, begitu besarnya kayak siksaan yang dialami, tapi ternyata dia masih bertahan gitu kan. Kan Ayub pun juga mengalami sakit gitu kan, maksudnya kayak kusta, segala macam. Kita nggak tahu seperti apa sakitnya kusta itu, karena kan mungkin zaman sekarang sudah tidak ada gitu kan. Tapi pasti itu sakit sekali gitu, dan tapi dia masih tetap bersandar sama Tuhan gitu. Dan di situ sudah saya kuatkan, saya pujian. Jadi sambil saya kompres anak saya tetap puji-pujian, saya terus sampai saya nggak tidur. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya masih ada sampai saat ini, itu semua karena Tuhan gitu. Dan saya tadi pas Bapak kasih diterangkan gitu kan. Tuhan tuh kasih anugerah gitu kan. Pengampunan dosa tuh kayak gratis gitu. Iya. Maksudnya, tapi memang nggak segampang yang kita kira gitu. Mungkin banyak orang yang bilang kayak, oh kita kan udah ikut Tuhan, udah kita pasti selamat gitu. Apa namanya? Memang sih, maksudnya menurut saya yang saya tangkap gitu ya, memang Tuhan kasih anugerah gitu. Tapi kan kita harus menjaga dengan baik gitu, kayak yang Bapak bilang. Kan Bapak kasih misalnya handphone gitu. Tapi kan kalau kita kayak, oh kan namanya gratis udah pakai aja sembarangan juga kan, bukan kita beli kan, nggak gitu juga kan gitu kan Pak. Betul, betul. Nah itu yang saya tangkap gitu, dan maksudnya memang cuma-cuma Tuhan kasih, tapi kita juga harus jaga gitu. Jaga yang Tuhan udah kasih, anugerah yang Tuhan kasih gitu, nggak seenak ya kayak dibilang, mungkin ada yang bilang, ih kok ikut Tuhan itu susah ya, sejatinya kan menurut saya sih nggak susah Pak gitu. Kalau bagi saya tuh mengikut Tuhan itu nggak susah, cuman tergantung kita. Kalau kita taat ya berarti nggak susah gitu. Iya. Karena kalau kita taat, otomatis apa yang Tuhan bilang ya udah kita nurut gitu, dan itu nggak terlalu berat jalannya begitu. Iya. Pasti kita bisa melaluinya, yang penting kita bersyukur, kita percaya sama Tuhan gitu. Betul. Makanya saya bilang sama suami saya juga bilang gini, saya tuh bisa bertahan, saya bisa rawat Yohan sampai dia sembuh itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena saya. Saya bilang, kalau saya mungkin saya sudah nggak mampu, saya sampai bilang sama dia, boleh nggak saya ke rumah sakit, saya nggak kuat, saya bilang begitu, karena seperti biasanya saya tidak pernah seperti itu Pak gitu, tapi memang kemarin tuh sakit banget, dan makanya saya bersyukur sekali saya bisa selamat gitu, maksudnya saya bisa lewati masa badai saya itu karena berpegang teguh sama Tuhan gitu. Jadi yang tadi Bapak bilang itu benar kayak memberkati saya gitu. Maksudnya Tuhan itu sudah sampai rela gitu mati, kayak dicabik-cabik gitu. Kayak belum tentu kita bisa kan, belum tentu kita kena pisau aja kayak udah teriak-teriak gitu kan. Baru teriris pisau sedikitnya udah teriak-teriak gitu. Tapi Tuhan mau ngelakuin segala yang harusnya kita alami, tapi dia gantikan gitu. Itu yang saya bersyukur sekali gitu. Yang buat saya tuh sampai saat ini saya pegang teguh gitu. Maksudnya Tuhan itu lebih tersiksa daripada kita gitu. Tapi buat kalau kita baru kayak sakit, baru kayak panas gitu, udah ngeluh gitu, kayak percuma tuh gitu, kayak sia-sia aja gitu perjuangannya Tuhan gitu. Kita baru dapat badai sedikit udah ngeluh gitu. Yes. Jadi saya syukur Pak. Gitu. Terima kasih buat setiap pengajarannya. Saya bersyukur karena saya ikut pemuridan ini, saya tuh semakin dekat sama Tuhan Pak. Kalau sebelumnya saya nggak ikut pemuridan, mungkin saya tuh banyak sekali kayak ngeluh gitu kan, karena kayak bahkan karena mungkin kan juga di gereja saya juga nggak diajarin dekat sama Tuhan, cuman kayak kita datang pujian, tapi saya benar-benar kayak saya selalu bilang sama suami saya, kita tuh bisa berubah, kita tuh bisa ngalamin hal yang maksudnya kehidupan lebih baik daripada sebelumnya itu setelah ikut pemuri, dan karena lebih dekat gitu, lebih mengerti tentang caranya gimana sih Tuhan itu, kayak gimana sih caranya biar kita tuh bisa ngobrol, bisa ngertiin maunya Tuhan itu dengan baik, ikutin maunya Tuhan itu karena pemuri, dan saya bersyukur sekali gitu. Tuhan bawa saya ikut di pemuridan ini Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih juga atas hati dan kesaksiannya Ibu Ari. Tepuk tangan buat Ibu Ari dan Pak Eko. Sebetulnya pemuridan tuh wadah aja sebetulnya, wadah. Tapi yang benar-benar hidup itu Tuhannya hidup dalam dirinya Bu Ari dan Pak Eko. Jadi Tuhannya yang berupaya dengan leluasa agar memberikan kehidupan senantiasa kepada Bu Ari, dan Bu Ari meresponnya gitu loh. Ya, jadi teman-teman mengerti ya di sini bahwa
Pemuridan itu cuma wadah aja. Gereja pun cuma wadah aja. Cuman bagaimana kita merespon apa yang kemudian Tuhan bagikan di hati kita masing-masing, baru kita bisa mendapatkan kehidupan itu. Dan saya berharap kita semua bisa mencontoh apa yang Ibu Ari lakukan ketika dia tahu, dia mengerti Tuhan sedang tuntun dia tidak pedulikan omongan perkataan yang ia dapatkan berupa satu provokasi, berupa satu tuduhan, berupa satu keputusan yang bukan datangnya dari Tuhan. Dan yang paling penting adalah di sini teman-teman, tentang hubungan dengan Tuhan itu sendiri. Kalau kita ngerasa kok Tuhan nggak jawab doa saya ya, kok Tuhan sepertinya meninggalkan saya ya, coba perhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Seperti apa hubungan selama ini terbentuknya. Kalau kita satu arah saja, menghendaki Tuhan lakukan apa yang kita mau, kita sedang memakai kekuatan kita untuk mempengaruhi Tuhan. Nggak sebaliknya. Jadi dengan demikian kita bisa mengerti ya, Tuhan tuh lebih punya rencana yang indah buat kita. Mungkin kita punya rencana yang baik, tapi Tuhan punya rencana yang lebih indah dibanding kita. Oke teman-teman, ada yang mau bagiin lagi sesuatu? Silakan. Dari apa yang Bu Ari alami, mungkin teman-teman juga di hari-hari ini juga ngalamin yang sama, yang kurang lebih sama. Silakan, siapa ini? Siapa ini? Oh, Bu Ibu Nida, nih. silakan Bu Nida. Ya. Iya, salam semuanya. Halo. Iya, Shalom. menambahkan iya sangat luar biasa apa yang dibicarakan Pak Don tadi, sangat memberkati karena anugerah yang diberikan Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi yang saya imani selama ini mempertahankan apa bisa mempertahankan kualitas yang diberikan Tuhan itu kepada kita masing-masing. Di kedepannya itu jadi apa? Nah, itu yang saya gumuli dan saya lakukan. Yang saya lakukan itu adalah sesuai kehendak Tuhan dan keinginannya. Jadi apa yang diberikan Ari tadi gampang seharusnya kita untuk diberikan Tuhan itu ada kedamaian dan kebahagiaan. Kalau kita mau di hati kita diperbaharui setiap saat. Suatu ada pergumulan bulan-bulan kemarin itu ada hikmat yang diberikan Tuhan karena ada sesuatu yang saya minta kepada Tuhan secara pribadi, tidak melalui orang. Jadi aku meminta sesuatu kepada Tuhan. Tuhan, selama ini aku bukan meminta banyak, tapi meminta sedikit apa yang saya rasakan selama ini. Bagaimana kebahagiaan yang saya minta diberikan Tuhan. Nah, secara pribadi tidak melalui saudara, tidak melalui suami, tidak melalui saudara. Seharusnya kan curhat harus begini. Bagaimana pertimbangan saudara? Tapi yang diberikan Tuhan kepada saya, jangan berikan hatimu kepada saya, berbicara apa maumu. Nah, saya berdoa, yang saya mau Tuhan tahu, berikanlah sesuatu biar anak-anakku bahagia juga. Nah, karena selama ini terus terang saya tidak pernah meminta sesuatu kepada Tuhan untuk pribadi saya, tapi selalu disuruh Tuhan itu untuk mendoakan sesama dan mendoakan saudara, sahabat. Itu yang selama ini kasih yang berlimpah diberikan Tuhan kepada saya. Tapi yang sangat luar biasa ajaibnya, diberikanlah secara pribadi, sangat luar biasa. Bukan luar biasa, secara ajaibnya tuh berkarya Tuhan ini secara pribadi ini lakukan karena ada sesuatu Pak Doni. Saya di Tambun saya bangun rumah untuk anak saya. Jadi dari itu saya ingin Tuhan bekerja karya Tuhan. Nah, secara yang diberikan Tuhan sangat luar biasa. Hikmat yang diberikan Tuhan itu sangat luar biasa. Disitulah saya selama ini yang saya gumuli adalah untuk orang, tapi sekarang diberikan Tuhan secara pribadi.
Jadi saya luar biasa syukurnya, luar biasa baiknya Tuhan itu. Jadi apa yang dibilang yang diberikan Pak Doni tadi tentang HP itu memang yang sangat berharga yang diberikan Tuhan itu. Oh, sampai luka, sampai apa, sampai begini, sampai begini. Ya iya, memang kita harus sadar di situ. Seharusnya kita memang udah salah, sudah begini, sudah begini. Tapi apa yang diberikan Tuhan secara pribadi, inilah saya. Kalau mengikuti saya, gampang kau minta, gampang kau apa permintaanmu, tapi sesuai kehendak saya. Memang di situlah Pak Doni, baik banget Tuhan itu, baik sekali. Jadi kesaksian saya memang saudara-saudara saya jadilah rumah ini ya untuk anak saya. Jadi kuundanglah syukuran ya. Sangat berbahagia dengan pemberian Tuhan kepada keluarga dan anak-anak saya dan saudara saya. Ya sangat begitulah. Oh gini, oh gini, oh gini, oh gini. Tapi yang saya rasakan kebahagiaan sana ini loh, apa sih namanya? Percaya, jadi aku berteraksi lagi ke tukang. Nah, kebaikan yang diberikan Tuhan itu aku bagi lagi ke tukang ini. Karena selama ini tidak percaya bahwa Tuhan mereka itu jauh ya. Jadi aku jadi melayani mereka. Jadi cuman begini yang saya berikan ya. Kau percaya nggak kepada saya? Percaya Bu. Saya percaya kepada bahwa kau dipakai Tuhan. Jadi aku pulang ke Tambun ke Bekasi itu kan agak setengah jam ya. Jadi aku sekali 3 hari datang. Jadi bagaimanapun juga kalau tukang kan setiap hari dilihat kan biasanya gitu. Kalau aku dipercaya Tuhan, boleh 2 kali kau ke sana. Tuhan berbicara. Jadi apapun yang terjadi tentang tukang ini nggak takut saya. Karena kebaikan yang diberikan Tuhan itu bagi lagi ke tukang. Dapatlah mereka itu sesuatu yang luar biasa yang diberikan Tuhan itu. Jadi terima kasih kepada Pak Doni, semua teman-teman. Saya bilang memang sangat nyata Tuhan itu di dalam hidup kita, anugerah itu tanpa kita bekerja diberikan Tuhan, itu sangat luar biasa. Jadi itu yang kesaksian saya, yang luka-luka yang dirasakan Tuhan itu sangat nggak tahu lagi ngomongnya, tapi ke depannya pertahankan kualitas yang diberikan Tuhan itu yang saya gumuli Pak Doni. Bisakah saya sampai tanahnya? Nah itu yang saya pertahankan. Kalau berkat-berkat yang diberikan Tuhan, kesehatan yang itu secara pribadi berikan ke saya pribadi, jangan ke orang-orang, tapi kesaksianmu harus memberikan sesuatu kepada temanmu. Gitu Pak Doni, itu aja sih. Tepuk tangan buat Bu Nida. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih juga atas kesaksiannya Bu Nida dan kasihnya dan semangatnya buat Tuhan kita. Wow, keren. Jadi kita mengetahui ya di dalam RTM ini kan diajarin soal hubungan dengan Tuhan sebetulnya, bukan saja mendengarkan Tuhan. Tapi hubungan dengan Tuhan seperti apa? Ya seperti yang tadi. Kalau kita punya keluh kesah, ceritain ke Tuhan. Kalau kita mempunyai satu kebimbangan, ceritain ke Tuhan. Kalau kita kemudian punya kekhawatiran, sekaligus kita punya satu hal kerinduan yang besar, ceritain ke Tuhan. Nah, biar Tuhan mengarahkannya dengan tepat. Bukan berarti kita nggak boleh berkeluh kesah, bukan kita nggak boleh khawatir, tapi arahkan ke Tuhan dan Dia akan mengarahkan pikiran bahkan perasaan kita dengan tepat. Seperti apa bentuknya, responnya yang terbaik buat kita. Bersyukur kita semua sedang dituntun oleh Tuhan ya teman-teman. Saya sendiri bersukacita dari apa yang disaksikan oleh kita semua lewat Ibu Ari dan Bu Nida. Ternyata Tuhan memang bekerja dengan dahsyat kepada kita semua. Tanpa terkecuali sebetulnya ya. Tanpa terkecuali. Dan kalau kita benar-benar merespon terus, kita mungkin berpikir gini, ini tuh udah yang paling luar biasa yang saya dapatkan nanti. Apakah Tuhan akan tolong juga ya kalau saya punya hal-hal yang menyulitkan di masa depan? Oh pasti. Teman-teman pasti. Tapi ingat ini teman-teman. Jangan sampai kemudian kita dibiarkan dicobai si jahat. Karena si jahat mencobai karena kita mempunyai keinginan.
Tapi kita yang mempunyai kerinduan Tuhan mengerjakan itu semua, itu bukan cobaan. Iblis tidak akan mencobai kita kalau kita sedang ada dalam tuntunan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan lebih dahsyat, lebih kuat dari siapapun. Dan kasih-Nya melandasi kita dengan sungguh-sungguh. Hingga kita kalau melakukan dengan kasih, yang tadi kata Bu Ari bilang, kita tidak akan berat melakukan apapun. Kecuali kalau jika melakukannya dengan penuh persepsi, asumsi, mempunyai satu itikat yang kalau saya lakuin ini apa untungnya buat saya, misalnya begitu ya. Kita kemudian melakukan perhitungan untung rugi kalau ngikut Tuhan. Nah ini yang kemudian kita mesti ketahui. Hati kita ngikatnya kemana? Kepada Tuhankah atau kepada untung ruginya? Nah teman-teman, semoga kita diberkati oleh kesaksian buat Nida. Tangan sekali lagi buat kita semua. Nah, ada lagi yang mau bersaksi juga? Silakan satu orang lagi. Pak. Oke, Bu Levina, silakan Bu Levina. Wah, cerah sekali Bu Levina. Ah, cucu. Tepuk tangan buat Bu Levina. Sulfi. Ya? Dari Sulfi. Oh, dari Lutfi ini. Iya, Sulfi yang pernah Bapak doakan. Ah. Wow, halo. Iya, ini saya mau bersaksi bahwa seperti apa yang tadi buat Nida saksikan, Ibu Nida kan membangun rumah. Saya ini sekarang lagi membangun juga, Pak. Wow. Membangun dapur. Yes. Iya, jadi ini saya lagi di bukan di rumah yang biasa saya pemerintah, ini di rumah Koya, agak jauh setengah jam. Oke. Ini Sulfi dan keluarganya, istri sama anak di sini, tinggal di sini. Jadi saya tuh memang tentang Tuhan Yesus disalib itu bukan hanya dosa dan maut, semua penderitaan, tapi Tuhan memberikan semuanya buat kita lewat Tuhan disalib. Kehidupannya, berkatnya, perlindungannya, bahkan dia menjadi pembela buat kita. Jadi saya tuh sini membangun dapur ini juga kesulitan juga dari tetangga. Jadi kan ini kan kompleks ini kan ada 2 kompleks. Itu berarti 2 developer. Jadi perumahan kita bersebelahan dengan perumahan yang satu. Jadi mereka tuh kurang setuju kalau kita punya seng itu jatuh ke gotnya mereka. Jadi itu masalah. Makanya saya tuh semalam subuh itu saya bilang sama Tuhan, saya ini kan tidak punya suami, tidak ada orang laki-laki yang mau berbicara. Karena yang datang tuh RT. Baru waktu dia datang ngomong itu, waktu pertama saya ada. Itu kita sudah bicara bahwa nanti pasang talang. Tapi setelah saya pulang ke rumah di kota untuk mau ibadah, doa puasa, itu dia datang marah sama anak saya, bilang bongkar gitu, suruh bongkar gitu. Terus belum enak saja dia bilang bongkar. Kenapa harus, kan waktu itu kan kita sudah bilang harus nanti dipasang talang, jadi pakai paralon gitu, jadi air itu nggak akan jatuh ke gotnya mereka gitu. Jadi saya itu berdoa subuh itu. Di sini kan kebanyakan kompleksnya kebanyakan Muslim, Pak. Jadi saya tuh selalu kan punya satu itu kan seperti biasa. Jadi kan di sini kalau saya tidak lakukan kan nggak mungkin gitu. Jadi Tuhan tuh pasti di saya, kenapa kamu takut dengan di tempat itu? Kenapa kamu merasa sungkan? Kamu lakukan apa yang biasa kamu lakukan? Maksudnya satu dulu gitu. Karena Tuhan kasih ke saya tuh setiap bangun itu ada pujian. Tapi saya nggak nyanyi gitu. Suaranya tuh kecil gitu. Kayaknya macam saya tuh takut didengar sama mereka. Terus Tuhan bilang, kamu tidak perlu seperti begitu. Biarkan aja suaramu keluar. Jadi itu saya dikuatkan, di keberanian sama Tuhan. Jadi ya saya lakukan, Pak. Setelah
ini saya lakukan, saya menyembah itu ya kencang-kencang aja begitu. Biarkan aja mereka mendengar gitu. Karena sebelah-sebelah itu semuanya Muslim, Pak. Jadi Tuhan tuh kasih ke saya bahwa aku tuh menjadi pembelamu. Saya bilang, Tuhan, kasih pengertian kepada mereka tentang tempat ini. Jangan mereka menjadi orang egois. Kita kan tidak mengganggu tempatnya mereka. Iya. Saya lihat apa posisi kita punya pondasi dengan seng itu tidak jatuh ke tempat mereka. Pas kok. Pas batasnya gitu. Apa sih yang dipermasalahkan gitu. Jadi saya hanya berdoa sama Tuhan, kasih pengertian di hati mereka. Jangan mereka seperti orang yang egois gitu, mementingkan diri tapi nggak memikirkan kepentingan orang juga. Jadi akhirnya Tuhan itu kasih ke saya, kamu hati saja gitu. Kamu tadinya waktu saya datang itu ngomel-ngomel, saya marah gitu. Memang tidak sama orangnya, tapi terus Tuhan tenangkan saya, kamu tidak boleh seperti itu. Akhirnya ya saya doa saja. Setelah itu tukang datang, saya ngomong, Tuhan bilang, tidak, tidak Ibu. Kita sudah ngomong waktu itu sudah sepakat. Kenapa dia datang? Saya tidak ada gitu. Akhirnya Pak, terus tukang buat talang, dia ubah lagi posisi seng lagi dikasih naik. Terus sudah pas. Orangnya nggak datang sampai sekarang. Jadi itu saya itu dikasih Tuhan, Tuhan tuh menjadi pembela, Tuhan tuh menjadi pelindung. Tuhan itu yang mengatur hidup kita. Dia semuanya, dia semuanya. Jadi kan tidak mungkin Tuhan itu disalib hanya untuk menembus dosa saja dan maut saja. Tapi kehidupannya itu dia berikan buat kita. Agar kita juga mengalami kehidupan yang layak, yang benar-benar sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup. Jadi itu ya sukacita begitu Pak. Jadi sampai saat ini saya bilang Tuhan terima kasih. Terus tukang ini kan janji sama saya 2-3 minggu. Tadi saya lihat kalender hari ini sudah 2 minggu. Tapi kok masih 70%. Mau dibilang 60 lah. Dapur besok baru dia plester. Dapur itu wastafel harus pindah ke dapur. Ini kan wastafel masih di ruang tengah. Karena waktu dibuka buat rumah ini tuh tidak ada dapur, Pak. Halamannya, tanahnya memang dikasih. Jadi saya minta wastafelnya pindah ke dapur, kamar mandinya dilebarkan. Itu belum dilakukan. Memang sih dia sudah tutup tembok semua. Jadi Tuhan kasih ke saya, kamu bicara aja, nggak apa-apa nih, kamu bicara aja, ingatkan. Bagaimana orangnya tidak komitmen? Bilang saya datang pagi-pagi. Ternyata setelah berjalan datang siang-siang. Sampai kadang jam 3. Yang orang kerjanya sudah datang, dia belum. Kadang jam 12. Sampai orang yang satu suka singgung-singgung. Sudah, jangan banyak bicara, datang siang aja mau begitu. Jadi saya tuh berpikir, iya benar juga ya orang ini kalau ngomong firman iya, pintar, jago gitu. Tapi pelaksanaannya itu tidak ada gitu. Jadi begitu Pak, saya tuh sangat bersyukur sekali. Seperti tadi Ibu Ari juga bilang, saya senang pemuridan itu mengingatkan kembali karena kita hari-hari ini memang pemuridan bukan segalanya, tetapi dia sebagai wadah untuk mengingatkan kita bahwa kita ini sedang dalam perlombaan. Itu tidak boleh lemah gitu Pak. Jadi saya senang sekali, maksudnya mengikuti pemuridan itu diingatkan lagi bahwa Tuhan itu ada, Tuhan selalu ada gitu. Kita dituntun lewat kebenaran yang kita dapat di pemuridan ini itu mengingatkan kita untuk selalu terkonek dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Apapun masalahnya, bawa. Tuhan selalu bawa kepada aku, anakku, aku ada. Kenapa kamu harus lemah? Kenapa kamu harus khawatir? Jadi serahkan semua. Jadi itu Pak, saya sangat bersyukur sekali. Saya di sini juga sama cucu, jadi saya punya hiburan gitu Pak. Dia juga ada lucu-lucunya gitu. Jadi baru 8 bulan Pak. Iya. Iya, jadi saya senang sekali hari ini bisa ikut pemuridan juga. Memang sudah pensiun, tapi yang seperti Bapak tahu juga ada kuliah juga, tapi online juga. Jadi yang nggak apa-apa, semuanya berjalan. Semua karena Tuhan yang mencukupkan semuanya.
tidak ada yang sia-sia. Yang Betul. penting kita percaya bahwa Tuhan itu sudah mati dan bangkit, dan oleh kuasa kebangkitannya itu yang memampukan kita bertahan dalam menjalani kehidupan ini. Itu saja Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Livina kesaksiannya. Buat tangan buat Bu Livina. Ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung, juga buat Pak Jeff dan Bu Mundi. Salam. Nah, bagi yang baru bergabung, Bu Mundi dan Pak Jeff, tadi kita lagi ngebahas ini nih. Ngebahas tentang bilur-bilur Yesus yang kalau di dalam gambar-gambar yang sering kita lihat di sebelah kiri, yang sebelah kanannya ini yang realnya sebetulnya. Kemungkinan besar seperti ini yang kanan. Kenapa? Mengingat eksekusi orang Romawi itu seperti gini, sangat fatal bagi orang yang tereksekusi pada masa itu, sangat fatal, hingga mengakibatkan luka bilur-bilur yang seperti ini sebetulnya, tercabik sampai dengan demikian. Nah, bagi teman-teman yang barusan bergabung, Bu Mundi dan Pak Jeff, nantikan rekamannya. Segera ya. Masih penasaran? Karena Maaf ya Pak. nggak apa-apa. Karena yang saya bagikan kemarin hari Minggu itu, nanti ada rekamannya ya. Kalau teman-teman mau, silakan nanti ikuti rekamannya di Telegram secara penuh. Karena ketika saya bagikan di akhir ibadah itu sendiri, ketika saya sharekan ini di depan teman-teman yang lain di EMC Cross, banyak yang terkejut, banyak yang shock, banyak yang nangis juga. Nggak nyangka sampai separah itu ternyata yang dialami oleh Tuhan Yesus. Gitu. Nanti ada rekamannya, silahkan nanti dilihat ya di Telegram. Kalau belum punya Telegram, silahkan download Telegram, masuk ke FFG Telegram. Nanti ada ibadahnya di situ, juga khotbahnya di situ. Oke, ada lagi yang mau bagikan sesuatu? Ini pengajaran kan, ini kan bukan pengajaran yang saya melulu yang mesti ngajar. Teman-teman silakan bagikan sesuatu. Ada yang mau bagikan sesuatu? Ibu Made, Bu Susi, Bu Made, Bu Susi sama aja. Ibu Made, Bu Monika, sama. Ibu Yohana, Bu Marta Mida, siapa yang mau bagikan? Pak Jeff, barangkali mau bagikan. Pak. Ya boleh, Bu Marta silakan. Iya, benar. Terima kasih Pak kesempatan. Seperti yang teman-teman tadi bilang, kita memang bersyukur sekali loh ikut pemuritan. Dan karena pemuritan juga membuat kita makin firman Tuhan itu makin hidup gitu. Kayak tadi ini cerita singkat seperti berapa itu pola yang lama sering saya hadapin. Tapi suatu saat kemarin tuh ada momen di mana saya rasanya kok ini begini terus gitu, sampai malam saya dapat ternyata bukan masalah gereja ini gereja itu, tapi masalah kita bertumbuh nggak, firman Tuhan yang kita dapat itu ditumbuhkan nggak gitu. Terus makanya benar praktek menjadi pelaku firman tuh jadi bikin bahagia kita gitu. Ternyata memang Tuhan mau tinggal bagianmu aja melakukan. Kita udah terima banyak nih gitu kan firman Tuhan. Tapi waktu kita melakukannya itu jadi bahagia banget, kita jadi senang. Jadi oh ini gitu. Terus nah pagi harinya saya pas mau acara juga dengan saya pikir ya udah deh, ntar saya pakai ini. Jangan lupa pakai senyum atau pakai bahasa yang dibuat atau gitu. Tapi karena itu totalnya firman Tuhan malah bilang gitu, bukan begitu, tapi lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Betul. Baru di situ jadi bukan menyenangkan hati. Memang kita berusaha menyenangkan hati sesama, tapi ternyata menyenangkan hati Tuhan lebih utama. Apalagi memang karena pemuritan itu membuat kita, Tuhan itu keren banget, dia bicara loh. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Saya bilang, wih keren banget. Makanya kalau kita lihat yang dulu kita sama kita sekarang, saya rasa ini memang indah sekali hidup dalam Tuhan gitu Pak. Dia membuat kita menasihati kita, ngajarin kita, jadi as a friend, bahkan lebih dekat lagi gitu loh Pak. Makanya memang ya kalau kita makin dalam lagi, ya makin intim, makin dekat, indah sekali lah dengan Tuhan itu. Makanya terima kasih Pak, benar sekali lagi kami bersyukur kami ada di pemuritan FFG. Terima kasih Tuhan berkati Pak. Terima kasih Bu Marta Mida kesaksiannya. Tepuk tangan Bu Marta.
Tapi saya harus katakan itu Tuhan yang kerja, bukan saya. Itu Tuhan yang kerja. Mengapa? Why? Saya mau bilang begini, ini pun jadi pembahasan kemarin di dalam ibadah, ya. Karunia roh yang diberikan kepada kita ya, termasuk yang dibagikan juga di pemberian. Karunia roh itu diberikan berdasarkan anugerah dan pemberian dari Allah kepada kita. Dan kita itu diberi oleh Allah karunia roh, yaitu untuk fasilitas untuk kita bangun diri terhubung dengan Allah, bukan jadi sakti. Terhubung dengan Allah. Kita semua dalam pemberian pun dibangun oleh Allah untuk punya karunia Allah, untuk bangun diri kita terhubung dengan Allah. Karena kemudian kalau kita fokus ke dalam karunia roh saja untuk kemudian kita menjadi sakti karena banyak urapan, saya mau kasih tahu itu adalah fase seorang anak-anak. Orang yang punya karunia roh bukan fase orang dewasa, tapi fase anak-anak yang kemudian kita mesti mengakhirinya kelak kalau Tuhan memang arahkan ke situ. Karena kita yang kemudian punya karunia roh ini kelak akan mengalami masa-masa pendewasaan. Kalau orang yang praktek karunia roh itu masih dalam fase kanak-kanak, tapi orang yang sedang mengalami kedewasaan itu, ciri-cirinya apa, Pak? Ciri-cirinya adalah tetap kita terhubung dengan Allah, ya. Kita tetap terhubung dengan Allah dan kita mengerti dalam fase kita terhubung dengan Allah itu, kelak kita mengerti gini, kalau tumbuhnya kemudian adanya suatu pelayanan kepada orang lain, jiwa-jiwa yang kita doakan, yang kita layani, dan kemudian terjadi manifestasi dahsyat dari Tuhan berupa mujizat atau berupa kelepasan, berupa satu perubahan kehidupan yang luar biasa, biasanya saya bilang begini dalam hati saya, oh ini hadirnya Tuhan. Saya harus menghormati keberadaannya dalam diri saya. Kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian juga melayani orang lain dan kemudian orang itu ngalamin Tuhan, bilang gini, oh ini hadirnya Tuhan. Saya harus menghormati keberadaannya lebih dan lebih lagi. Oh ini hadirnya Tuhan. Ini berupa apa? Urapan sebetulnya. Urapannya siapa? Urapannya Tuhan. Bukan urapan dimiliki oleh kita. Tuhan yang punya urapannya hadir lewat tubuh jasmania kita, cangkangnya kita, tapi isinya Tuhan. Nah, jadi itu berupa kesadaran yang merupakan kepenuhan Roh Kudus. Kesadaran seseorang akan masuk kepada hal-hal yang lebih dalam, lebih dahsyat, lebih luas, itu untuk melayani orang yang lebih banyak. Nah ini. Jadi seseorang yang kemudian kita akan masuki, ya kita akan masuk ke dalam pendewasaan ini, ciri-cirinya ini. Menuju kepada kesempurnaan Kristus. Kristus yang sempurna dalam diri kita. Bukan kita yang sempurna dalam perbuatan baik kita, bukan. Kristus yang sempurna dalam perbuatan kita. Kristus yang sempurna dalam tubuh jasmania kita. Contohnya apa sih? Kita jadi mentor nih. Teman-teman kan pernah dimentorin sama saya ya dulu ketika didoakan. Nah saya juga tahu masalahnya teman-teman apa, latar belakangnya bagaimana. Saya itu tahu mengapa. Karena saya sedang memanifestasikan Kristus yang hidup. Kristus memberikan arahan lewat diri saya kepada Bapak Ibu sekalian untuk menghidupi firman-Nya, tuntunannya, arahannya. Agar kita semua nih mengambil satu keputusan. Itu tuh tugasnya mentor. Lalu kemudian kita berikan arahan. Saya percaya saya pun nggak bisa memberikan arahan, tapi Tuhan yang ada dalam diri saya memberikan arahan. Dan Tuhan yang ada dalam diri saya memberikan role model. Bukan saya menjadi role model yang terbaik buat teman-teman Bapak Ibu sekalian, bukan. Tapi role model yang benar-benar sempurna adalah Yesus. Saya pun menyadari ini. Saya nggak bisa jadi role model yang sempurna. Tapi Yesus yang bisa, maka kemudian teman-teman lihatnya Yesus. Sayanya lagi bertumbuh. Yesusnya yang sempurna. Nah teman-teman kalau lihat Yesus, jangan lihat sayanya. Lihat Yesusnya dalam diri kita semua. Kita semua tuh lagi bertumbuh, lihat Yesusnya. Dengan demikian, kita nggak sempat luka batin sama pemimpin rohani kita.
Kita nggak sempat luka batin sama mentor kita. Kita nggak sempat luka batin karena mungkin gembala kita, mentor kita nggak merhatikan kita. Mengapa? Karena kita sedang bertumbuh ke arah Kristus sama seperti mereka. Teman-teman ya. Dan ini bukanlah suatu kebanggaan, namun panggilan kita. Kalau kita kemudian menjadi praktek orang yang mempraktekkan role model. Dan jadinya gini, teman-teman. Paulus pernah bilang, karunia yang didapatkan oleh kamu itu penting. Penting banget, kejar itu semua. Tapi aku tujukan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Ini ayatnya. 1 Korintus 12 ayat yang 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Apa itu? Ini dia. Mempertajam hubungan dengan Tuhan. Semakin peka apa yang Tuhan mau. Dan juga mempertajam hubungan kita dengan manusia. Semakin peka apa yang sesama kita mau. Dan kemudian yang ketiganya, jangan lupa untuk menyeimbangkannya ya. Menampilkan hidup Tuhan dalam hubungan dengannya dan dengan sesama kita. Ini the most excellent way. Nah, nanti kita akan bahas minggu depan. Mempertajam itu semua hingga jadinya ada kerajaan Allah yang hidup di muka bumi ini lewat Bu Levina, Bu Monica, Bu Mundi, Pak Jeff, Bu Marta, Bu Yohana, Bu Made, Bu Hotnida, Bu Ari, dan Bu Esther. Selamat sore, selamat malam di sana. Shalom. Shalom Pak Doni, Apa kabar shalom. Ibu? Puji Tuhan baik Pak. Puji Tuhan. Selamat bergabung kembali. Ya Pak, makasih Pak Doni. Makasih Bu Esther. Nah, teman-teman, kalau kita lihat, ternyata ujung-ujungnya ini loh karunia roh ini. Akhirnya kita bisa menemukan Tuhan, pribadi Allah sendiri dalam diri kita, dan menghidupkannya terhubung dengan Tuhan dan terhubung dengan sesama, juga menampilkan hidup Tuhan, manifestasi hidupnya dalam hubungan dengan Tuhan dan hidup dengan sesama kita. Lah, kitanya gimana Pak? Pergumulan kita gimana? Kerinduan kita gimana? Masalah kita gimana? Teman-teman, inilah namanya the most excellent way, jalan yang lebih utama, mementingkan hubungan Tuhan, mementingkan hubungan kita, dan masalah kita, pergumulan kita tenggelam oleh apa? Menampilkan hidup Kristus dalam hubungan dengannya dan dengan sesama kita. Saya kasih tahu ini, kita perlu belajar mendalam tentang hal ini. Makanya ini kan diperdalam dari mulai hari ini sampai dengan pertemuan-pertemuan berikutnya, sampai Maranatha. Kita akan masuk ke situ. Oke teman-teman, ada yang bertanya mungkin sampai dengan saat ini? Apa yang saya bagikan barusan? Ini saya baru bagikan kemarin di gereja. Dan jadi bahan juga untuk kemudian jadi bahan 1 tahun. Mungkin ya dalam penggembalaan EMC Cross. Karena ini yang kita tahu teman-teman. Iblis tidak takut pada kita meskipun kita punya kuasa dan urapan yang sangat kuat. Iblis takut pada kita saat kita tunduk pada. Iblis tahu nggak kita punya kuasa, punya kekuatan? Tahu. Tapi tahu nggak teman-teman, kalau iblis tahu kita punya kuasa dan urapan yang kuat, dia ingin merebut urapan itu. Dia nggak takut sama kita. Dia takutnya sama kita kalau kita tunduk pada Allah. Orang yang punya urapan cenderung jadi sasarannya si jahat untuk direbut urapannya. Dipakai urapannya untuk mempengaruhi orang lain. Siapa yang baru tahu? Angkat tangannya. Jadi jangan kejar urapannya. Jangan kejar apa yang Tuhan berikannya, tapi kejar apa yang Tuhan inginkannya, maka kita sebetulnya sedang menaklukkan si roh jahat itu di kakinya Kristus. Jadi ingat baik-baik, iblis takut saat kita tunduk pada Allah. Tunduk pada Allah pada hal apa saja. Apa yang Allah mau kita taati. Maka kita dibebaskan dari pengaruh si jahat dan juga pengaruh dosa. Tepuk tangan semuanya. Lah jadinya kita bisa kuasa dong Pak. Iya, kuasa yang didapatkan dari hidupnya Kristus. Dan itu sangat-sangat luar biasa dampaknya. Kalau hadirnya berupa kuasa dari Tuhan, bilang gini ya, oh ini tanda hadirnya Tuhan. Bukan iya dong, saya kan sakti, saya kan memang sering ikut pemberitaan, saya kan sering berdoa, saya kan sering puasa. Jadinya urapannya muncul, bukan tanda hadirnya Tuhan. Itu bedanya. Jelas teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan pelajari ini ya, lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Oke,
Ada yang mau bertanya sampai saat ini? Saya Pak. Silakan Bu Ari. Tadi saya masih agak mau mencerna gitu kan. Hmm. Kan tadi yang Bapak bilang itu, kalau kayak apa tadi yang ini dia bilang bahwa kayak saya kan kayak waktu dia cobaan itu datang gitu baru habis itu dia kan bilang saya kan ini berdoa saya kan gitu. Itu kan Bapak bilang kan urapannya yang muncul, Ya, bukan tanda hadirnya Tuhan gitu ya di dalam dirinya dia gitu ya. ya. Itu itu maksudnya urapannya tuh gimana Pak? Maksudnya Ini. bukankah saat dia ngomong seperti itu jadinya kesombongan yang muncul atau gimana Pak? Iya, betul, kesombongan yang muncul. Gini, saya mau ini dari awal dulu ya. Munculnya kata urapan tuh dari mana sebetulnya? Nih, ayat ini. Kisah 10:38-nya itu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia. Yesus diurapi oleh Allah. Yesus adalah Mesias yang diurapi oleh Allah ya. Dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menyertai Yesus hingga adanya kuat kuasa yang datangnya dari Allah. Kita mesti tahu ini dulu. Oke? Dia berjalan, berkeliling, sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Jadi Yesus bisa melakukan banyak mujizat karena Allah menyertai dia. Tanda Allah sertai dia yaitu melalui Roh Kudus dan ada kuasa, ada power. Siapa yang bekerjanya? Allah Bapa lewat diri Yesus. Oke, jelas ya. Jadi urapan itu muncul dari kata mana? Ya, dari kata tanda hadirnya Allah. Jelas ya? Tanda hadirnya Allah itu munculnya lewat apa? Bukan saja mujizat. Kalau kita pengennya mujizat, kita bisa ngelakuin mujizat juga tanpa Tuhan. Bisa. Tapi ini tandanya. Kita mesti mendapatkan bagaimana Allah berkenan kepada kita. Saatnya berkenan kepada kita kapan? Saat kita menerima Yesus. Tadi ilustrasinya berupa pemberian HP. Saat Allah memberikan kepada kita diri Yesus, kita menerimanya dengan sukacita dan taat, maka Allah mengurapi kita dengan tanda hadirnya. Tanda hadirnya siapa? Yesus. Lalu kemudian Yesusnya gimana? Nah, Yesusnya kemudian bergerak dalam diri kita dan kemudian dia melakukan manifestasi kehidupan. Misalnya tadi Bu Ari bilang, saya ikut pemburidan Pak, bersyukur sekali ikut pemburidan. Lalu kemudian juga Bu Nida, Bu Marta juga bersyukur ikut pemburidan. Terima kasih Pak Doni. Saya mau bilang gini, oh ini hadirnya Tuhan dalam diri kita semua. Lewat diri saya, lewat dirinya Bu Ari, lewat dirinya Bu Marta, Bu Nida. Oh ini ternyata Tuhan hadir. Kita harus menghormati keberadaannya. Itu tuh urapannya Tuhan. Urapannya Tuhan yang Tuhannya penuh dengan kepenuhan dirinya, kepenuhan kealahan dalam dirinya, lewat hidup kita di pemuridan ini, maka kemudian kita menghormati Tuhan dan keberadaannya. Bukan menghormati Pak Doni dan pengajarannya. Mengerti bedanya, teman-teman? Yang dikerjanya tuh bukan pengajaran dari Pak Doninya, bukan. Yang dikejarnya adalah Tuhan yang ada dalam diri kita. Apa yang ia mau? Pemuridan adalah triggernya, pemicunya. Selepas dari sini teman-teman berpisah, kemudian Tuhan dalam diri kita ini ngapain? Nah teman-teman hormati keberadaan dirinya. Ketika dia bicara lakukan, kalau Tuhan bermujizat lewat diri Bapak Ibu sekalian teman-teman, bilang gini, oh ini tanda hadirnya Tuhan. Bekerja hadir dalam diri saya. Saya hormati Tuhan dalam diri saya. Jadinya Tuhan yang penuh urapannya yang muncul. Bukan kita yang penuh dengan urapannya yang muncul. Bedanya gitu. Jelas teman-teman? Bu Ari? Dikit bedanya tapi jauh kemudian hasilnya. Kalau kita yang penuh dengan urapannya kelak nanti dicabut lagi. Untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kok gitu Pak? Oh iya. Memang begitu. Sampai masih mencerna ya Pak. Cerna lagi ya. Apa namanya? Memang berarti dari setiap apa yang kita keluarkan juga perkataan itu juga bisa membuat apa kayak Tuhan itu
gimana Mas? Berarti apa? Aduh gimana sih? Berarti kayak kalau kita bilang oh kita kan karena kita oh ya karena misalnya kayak kita bilang oh karena kita berdoa, karena kita puasa jadinya Tuhan hadir dalam kita itu juga bisa membuat orang Tumbuh urapan, mengagumi atau membuat ini tuh tum- apa si orangnya ini ya Pak ya gitu ya. tumbuh urapannya dalam jiwa, bukan kepenuhan Kristusnya. Iya ya berarti nggak muncul Kristusnya gitu ya Pak ya di dalam diri orang-orang yang mendengar perkataan ataupun kayak pengajarannya gitu ya Pak ya. Enggak. Oh iya ya. Oh Jadi saya sekarang Jadinya yang begitu nanti akan gampang disesatkan dengan berbagai keadaan, suasana, kondisi, bahkan pengajaran apapun. Gampang disesatkan. Karena nggak punya Tuhan dalam dirinya. wah ngena nih saya. Oh iya ya maksudnya benar-benar saya pas mau kasih tahu ini nih baru saya paham. Hmm. Karena itu sudah yang membuat saya tuh kebingungan, Pak. Hmm. Hari-hari ini tuh saya bingung gitu ya. Ini bisa nggak direkam nggak ya, Pak? Oh, sekarang mau direkam boleh, silakan. Oh ya. Jelas teman-teman, kita ini adalah manusia rohani yang diterjunkan dari sorga oleh pribadi Bapa sendiri. Kita dilahir barukan di dunia ini untuk jadi dampak yang indah agar semua orang di dunia mengenal kita sebagai anak Allah. Jadi kalau kita masih hidup di dua dunia, kita tuh lagi kesulitan mencerminkan seperti Kristus hidup di muka bumi ini. Jadi tinggal bilang gini, Tuhan tolong aku. Aku masih kesulitan nih hidup seperti Engkau. Dia kan tolong. Semua, saya pun masih belajar teman. Jadi ampuni saya kalau saya punya satu kesalahan. Ketika saya menampilkan hidup Kristus, saya ternyata gagal. Ampuni saya. Kenapa? Kita semua sedang bertumbuh. Sebagaimana Kristus pun mengasihi kita, maka kasih juga teman-teman kita yang lain yang sama-sama bertumbuh, termasuk para pemimpin kita. Tepuk tangan semuanya. Iya, Pak, benar-benar benar. Berarti tetap kita bawa dalam doa kan, Pak ya, sesuai. Karena saya juga tetap saya bilang Tuhan, maksudnya apa yang sebelumnya mungkin karena kan apa orang-orang tua itu kan kadang pemikirannya kan kadang masih kayak kuno gitu kan ya, Pak. Saya bilang Tuhan, maksudnya kayak saya berharap tuh apa maksudnya terus bertumbuh gitu loh lebih dari supaya kayak jemaat-jemaat tuh tidak terus keluar keluar satu-satu saya cuma berharap begitu jadi puji Tuhan juga anaknya Bapak Gembala ini kayak pemikirannya lebih kayak kayak Saya ulangi lagi, ini kan direkam ya. Nah, kapan saatnya tiba pendewasaan? Ketika kita dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan atau nuntun domba-dombanya. Didewasakan untuk apa? Menampilkan hidup Kristus sepenuhnya. Inilah kemudian up and downs-nya. Saya ngerasa gagal, saya ngerasa nggak mampu, saya merasa begitu banyak hal-hal yang menjadi beban. Nah, ini munculnya kemudian seperti apa? Munculnya Kristusnya, munculnya kitanya. Itu didewasakan munculnya kita bisa mengerti. Oh, ini munculnya kitanya. Bertobat dong. Lepaskan keegoisan kitanya. Munculnya agenda kitanya, lepasin dong agenda kitanya. Dapetin hidupnya Tuhan. Jadi teman-teman, kalau kita lagi layanin seseorang, kita tuh lagi melepaskan ego kita. Saya belajar, masih belajar kok sampai dengan saat ini. Melepaskan egosentris saya, waktu-waktu pribadi saya untuk layani orang. Itu memang nggak mudah. Tapi saya mau menampilkan hidup Kristus. Agar saya mengerti ketika kita munculin Kristusnya nih ya. Oh ini tanda hadirnya Tuhan kok masih ada ya. Padahal saya tadi berdosa loh. Misalnya gitu. Ternyata kuasanya ngalir meskipun saya ngerasa nggak cocok, nggak apa namanya, nggak layak untuk Tuhan. Tapi kok kuasanya ngalir, itu anugerah. Saya rasanya masih belum banyak belajar, itu anugerah. Dewasa dong. Gitu teman-teman. Didewasakan itu kita ngerti, kita tuh nggak layak, kita tuh nggak kudus, kita tuh nggak mampu, tapi Tuhan layakan. Dan kita matang dalam semuanya, dalam kerendahan hatian, kelemah lembutan, menampilkan hidup Kristus. Kitanya dirinya nggak sombong, nggak ngerasa itu bagian kita gitu. Mengerti nggak? Kalau seseorang kemudian merasa terberkati oleh pelayanan kita jadi berbangga hati. Nah itu tuh jadinya munculnya urapan dari kita. Ketika kita fokusnya kepada diri kita terus menerus dan
doanya berdasarkan dari apa yang kita dapatkan, pengetahuan yang kita dapatkan, bukan dari Tuhan. Seolah itu dari Tuhan, padahal itu bukan dari kemampuan kita untuk mengatasi masalah-masalah orang lain. Jadinya yang tebelnya urapannya kita, bukan dari datangnya hidupnya Tuhan. Mengerti bedanya teman-teman? Dikit ya, dikit banget bedanya, tapi jauh nanti udah jalan sekian waktu lamanya, susah balik laginya karena kita udah ngerasa sakti sendiri tanpa Tuhan. Ketika Tuhan tegur, nggak bisa dibalikin lagi karena kita udah ngerasa, kan gue udah bener, udah baik, kan gue udah kudus. Ini lihat jemaatnya banyak, ini yang didoakannya berhasil semua ketemu dengan Tuhan. Oh, gue dibilang salah, susah diperbaikinya. Nah, mumpung semua lagi jalan bareng bersama-sama dengan Tuhan hari-hari ini, kalau ditegur hari ini, sore ini, siapa yang ditegur hari ini seperti saya sekarang ditegur? Saya. Nah, puji Tuhan, kita dapatkan kehidupan kita kembali. Yuk, jalan bareng dengan Tuhan kembali. Tinggalkan tuh egosentris kita, kepentingan kita semuanya. Bukannya kita nggak boleh punya kepentingan pribadi, silakan ajukan kepada Tuhan dan tunggu Tuhan tanamkan kerinduan dan keinginannya. Dan dia akan berproses juga di situ. Artinya apa? Dia akan menuntaskan keinginan-keinginan kita dan kemudian menyalibkannya agar yang penuhnya adalah kemunculan hidup Tuhan yang penuh dalam diri kita. Dan itu membuat kebaikan dalam diri kita senantiasa. Gak mungkin itu kegagalan dalam diri kita. Gak mungkin. Oke. Siapa yang... Oke, Bu Mundi mau bilang apa? Silakan. Iya, Pak Doni, maaf ya. Ini mungkin pertanyaannya mungkin apa ya? Ya, ini karena ketidaktahuan saya aja. Dari tadi kan apa mengenai urapan ya, Pak ya. Kan banyak tuh misalnya kita ikut ibadah gitu kan, ada suka yang bilang, wah urapannya itu luar biasa gitu ya, Pak. Nah, itu tuh berefek itu ke jemaat. Terus itu saya sebenarnya tuh kurang tahu Pak. Itu sebenarnya urapan itu sebenarnya untuk apa itu loh Pak? Untuk kalau misalnya orang yang penuh urapan itu bagaimana gitu loh Pak? Atau mungkin ciri-ciri atau apa Pak? Atau apa realisasinya itu kepada kita tuh apa gitu loh Pak? Oke. Contohnya apa yang saya bilang barusan, selama ini di FFG ini kan ada urapan juga. Tapi kita mesti mendeteksi, ini tuh membawa saya semakin dekat kepada Tuhan atau cari Pak Doni terus. Ngerti nggak? Yang penting tuh respon kitanya rindu Tuhannya, nempel ke Tuhannya, itu benar. Tapi jadinya Pak, saya tolong doakan Pak, saya tolong doakan Pak, tolong saya doakan. Berarti kita cari urapan si Doninya itu. Bukan Tuhan. Jadi urapan itu sebenarnya memang harus membantu kita untuk kemudian mengenal Tuhan dan kenal sama Tuhan, biarkan dianya mengalir dalam diri kita. Untuk itu berarti Roh Kudus juga Pak yang iya, tentu saja. Oh, iya iya. Jadi yang kemudian menyedot urapan dari KKR, menyedot urapan dari ibadah-ibadah, itu salah nggak? Saya bilang sementara nggak salah. Untuk apa? Untuk kita kenal Tuhan. Nah kalau udah kenal Tuhan, udah kenal dia aja. Nanti pasti dihabisin juga itu. Semuanya. Pasti dihabisin dari orang lainnya, dihabisin semua, jangan takut. Jadi Pak, misalnya makanya saya sering dengarkan, wah ini Pak Pendeta ini penuh urapan, wah saya apa namanya, nah itu nanti berefek ke jemaat dan jemaat itu dari ini pribadinya ya Pak ya. Berefek sih pasti, udah pasti berefek. Nah, efeknya tuh gimana? Orang jemaat ini sendiri jadinya pengen kenal Tuhan Yesusnya? Bagus kan? Oh iya. Bagus kan? Oh iya. Kemudian ada urapannya, ada. Kita jadi kenal Tuhan. Kenal ke Tuhannya, bukan pemuridan 1, 2, 3, 13, ulang lagi 1, 2, 3. Jadinya kitanya gitu-gitu aja. Itu tuh bukan membawa kepada Tuhan, kepada pemuridan aja. Mengerti teman-teman? Buku 1 sampai 13 sudah tamat, ulang buku 1 lagi. Jadi murid terus. Tapi
bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita merespon gitu ya Pak Ibu Pak. Menghidupkannya terutama, menghidupkannya jadi hidup yang berkelimpahan dalam diri kita. Hingga kemudian kita berkeputusan datangnya dari Tuhan. Menghidupkan Tuhan secara jasmani dalam diri kita. Nah gitu tuh jadinya harusnya. Jelas ya? Endingnya tuh kayak gitu harus. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih. Jelas. Oh, tangan Bang Undi. Jadi kalau sekarang ini kita lagi banyak belajar, ya oke, belajar, tapi juga berproses untuk memunculkan hidup Kristus. Jangan kemudian kita jadi murid terus. Ingat, pendewasaan muncul ketika kita lagi gembalain orang untuk kita layani. Gembalain orang itu bukan kita jadi gembala pastor, mesti menjabat pendeta. Enggak. Menggembalakan orang ketemu Tuhan. Dan akhirnya orang itu ketemu sama Tuhan dan kemudian hidup oleh Tuhan. Dan dia bersyukur, saya tuh ngalamin Tuhan loh. Nah itu udah. Tapi jangan puas itu, gembalain orang lagi banyak-banyak. Itu pendewasaan. Bukan cuma tumbuhnya banyak karunia roh, cespelang doanya cepat jawab, bukan. Tapi orang bukan terpengaruh oleh kita ya. Orang berubah hidupnya karena mengenal Kristus yang kita beritakan. Oke, jelas ya? Oke, saya rasa saya mesti akhiri karena saya mesti ada keperluan mendadak untuk mencari sesuatu. Ada permintaan dari istri saya. Saya akan akhiri dulu. Bagi teman-teman yang masih ngeganjel, aduh Pak masih belum kenyang Pak. Iya, saya juga masih belum banyak rasanya yang dibagikan. Tapi biarkan Tuhan yang ajari terus ya. Nanti teman-teman boleh kunjungin Telegram FFG di Telegram ya. Nanti saya akan posting khotbah di hari Sabtu, di hari Minggu. Dan juga jangan lupa nanti di webinar di bulan Mei, nanti ada bagian saya juga, ikuti dan dalami Kristusnya. Kemudian berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang kau percayakan aku domba-domba. Ya. Mana? Pak boleh minta link tadi, tidak bisa di screenshot. Link mana? Link mana ini? Link mana loh? Nggak ada loh. Link. Link rekaman kali Pak, nanti. Oh iya Itu belum. mungkin yang Telegram tadi Pak. Link rekaman mana? Link apa nih? Link apa Bu Yohana? Nanti silakan nanti dikunjungi. Tulisannya tadi loh Pak, yang di kotak-kotak tadi. Nah itu maksudnya. Dan yang mana? Ini ya? Iya. Ini sih nggak ada linknya. Ini nggak ada linknya ini. Iya, bisa dibagiin aja di. Maksudnya di PowerPoint. Oke. Ya. Nanti saya bagiin di grup di FFG, di WA grupnya. Tapi rekamannya itu ada di Telegram. Nanti tolong karena di WA grup nggak bisa ditampilkan kan, itu berupa video ya. Video atau audio? Audio atau video? Audio. Gitu. Saya coba nanti posting apakah bisa nggak ditampilkan di WA. Nanti kalau nggak bisa ya berarti di Telegram. Oke, jelas ya. Nanti saya tampilkan deh buat teman-teman. Makasih Bu Yohana untuk diingatkan. Terima kasih Pak. Terima kasih juga. Oke, kita akan akhiri FFG pada hari ini. Diberkati hari ini teman-teman. Saya pun diberkati juga hari ini. Luar biasa. Si penyampai firman yang diberkati duluan. Jadi kalau yang dengerin diberkati, berarti itu tanda hadirnya Tuhan. Artinya apa? Kalau kita tahu itu tanda hadirnya Tuhan, kita masih menghormati keberadaan dirinya. Dan sekarang keberadaan dirinya semakin kuat dalam dirinya Bu Made, Bu Mundi, Bu Nida, Bu Pak Jeff, Bu Monica, Bu Itun, Bu Levina, Bu Marta, Bu Yohana, Bu Ari, Pak Eko, Bu Esther. Sekarang biarlah dia ngajarin kita lebih dalam. Lebih dalam lagi sampai dengan nanti dengerin rekamannya di Telegram dan lihat PowerPoint-nya di WA Group FFG. Yuk kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh dipercaya untuk menampilkan hidupmu dalam tubuh jasmaniah ini. Ini cuma cangkang Tuhan. Tapi kau berkenan untuk menebusnya, memuliakannya, menguduskannya hingga kami serupa dengan Engkau dan Engkau berkenan tinggal dalam diri kami. Mari Tuhan, tanda hadir-Mu sekarang kami tahu jelas bahwa tanda hadir-Mu itu memberikan kami kehidupan yang berlimpah-limpah. Juga tanda hadir-Mu itu bisa menyembuhkan orang sakit, bisa kemudian mengenal Kristus lebih dalam,
melawat mereka lebih dalam, dan ketika kami mengenal itu, kami menghormati, menguduskan, memuliakan Engkau dalam tubuh jasmani kami. Roh Kudus berikan kesanggupan untuk kami mengenal setiap tanda hadir itu, berikan pada kami juga mengenal bagaimana mengeluarkannya, bagaimana kami mengasihi orang-orang, bagaimana kami menampilkan Kristusnya. Engkau sendiri yang menuntunnya sedemikian hingga setiap orang yang kami kenal, yang kami doakan, yang kami layani, menerima Kristus, hidup Kristus, dan kemudian mengalami Kristus dengan dahsyat seperti kami mengalaminya. Bapak, Engkau yang ambil alih seluruhnya rencana-rencana ini, agar rencanamu yang rampung, kerinduanmu yang tergenapi, bukan rencana kami dan bukan kerinduan kami. Maka Bapak sempurnakan semuanya lewat diri Kristus, lewat wujud Kristus. Dan kami tersembunyi semuanya dalam kehidupan Kristus, dan kami taat kepadamu, dan kami aman dikendalikan oleh Engkau dengan leluasa, hingga kami tidak usah mikirin pencobaan apapun, masalah apapun yang mampir dalam kehidupan kami, karena itu semua telah Kau patahkan kuasanya di kayu salib oleh Tuhan Yesus. Maka Bapa silakan Kau berikan pada kami kelimpahan hidup Kristus secara penuh. Karena kami telah ditaklukkan oleh Engkau di kakinya, sekarang kami melihat Kristus sebagai penyelamat kami senantiasa. Hidup dalam diri kami, hadir dalam diri kami. Dan kuasai kami sepenuhnya oleh kerendahan hatian dan kelemah lembutan. Dan Kau katakan sendiri bahwa siapa saja yang mempunyai kelembutan hati sedemikian, hati yang murni, bisa melihat Engkau ya Bapa. Maka Bapa silakan perlihatkan seluruh keajaiban kemuliaan-Mu, masa depan yang telah Kau tetapkan, agar kami dengan sukacita berjalan menuju panggilan surgawi ini. Berkati anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini melimpah-limpah dengan setiap kesukaan-Mu, hingga kami penuh dengan kepenuhan-Mu, kepribadian-Mu, dan Roh-Mu yang hidup itu menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukur. Haleluya. Amin. Kita berfoto bersama dulu, silahkan hidupkan videonya. Wah, masih segar ya. Wow, puji Tuhan. Silakan Ibu Monica, Ibu Esther, Ibu Yohana. 1, 2, 3. Satu lagi. Tar dulu. Oke, satu lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman, Tuhan berkati, semangat selalu. Tandikan rekamannya segera setelah ini. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Pak Doni. Bu Made, Bu Muni, Bu Dinda, Bu Levina, Bu Ari, Bu Marta Mida, Bu Itun, Bu Monica, Bu Esther, Bu Yohana, Tuhan berkati semuanya. Sehat selalu. Terima kasih Pak Doni. Terima berkati semua. Tuhan Yesus berkati.